Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman Majid Air, Basiroh dan peserta kafilah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan ke-15, insyaallah kita akan membahas tentang hal-hal yang disunahkan bagi orang yang hendak buang hajat. Hal-hal yang disunahkan bagi orang yang hendak buang hajat. Kalau bisa dikatakan pembahasan ini merupakan pembahasan yang penting juga sebagai tujuan kita agar bisa beribadah kepada Allah selama 1440 menit per hari atau selama 24 jam per hari atau selama 24 jam kali 7 per minggu. Salah satunya adalah dengan memperhatikan adab-adab. Ketika kita melakukan adab, kemudian kita merasakan kita sedang beribadah kepada Allah, maka kita sedang beribadah. Bahkan amalan-amalan yang mubah itu bisa menjadi ibadah ketika kita ada niatan. Apalagi ini disunahkan oleh Nabi. Kalau kita meniatkan, saya ingin beribadah kepada Allah dengan amalan ini, saya ingin mencontoh Nabi dengan amalan ini, maka dia semakin tinggi tingkatan ibadahnya. Dan alangkah banyaknya ibadah yang mudah itu menjadi besar pahalanya karena niat, dan alangkah banyaknya ibadah yang besar kecil gara-gara niatnya yang rendah. Nah, maka ini suatu hal yang penting untuk kita ketahui. Kita baca penjelasan di kitab Fikih Muyassar. Al-mas'alatu tsalitsatu ma yusannu fi'luhu lidakhilil khala. Permasalahan ketiga tentang apa yang disunahkan bagi orang yang hendak masuk ke tempat buang hajat. Yusannu lidakhilil khala qawlu bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Disunahkan bagi orang yang hendak, jadi waktu berdoanya kapan? Hendak masuk tempat buang hajat, bukan setelah di dalam. Membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma inni, ya Allah, hamba berlindung. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, hamba berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'ith, dari jin laki-laki dan jin perempuan. Nah, biasanya kita berdoanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith saja. Ya, kita ditambah sekarang dengan bismillah. Nanti kita akan tahu apa fungsi dari bismillah ini. Wa indan tihail khuruji ghufranaka. Kemudian setelah seseorang keluar dari tempat buang hajat, dia mengucapkan ghufranaka. Ya Allah, hamba mohon ampunanmu. Wa taqdimu rijlihi al-yusra. Ketika masuk, dia melangkah dengan kaki kiri terlebih dahulu. Indad dukhul. Wal yumna indal khuruj. Ketika keluar, kaki kanan dulu. Wa alla yakshifa auratahu hatta yadnu minal ard. Dan hendaknya tidak membuka auratnya sampai dekat dengan bumi, dengan tanah. Ini poin yang akan disampaikan dalil-dalilnya. Jadi kalau kita sudah paham kalimat ini, itulah kalimat pentingnya dalam pembahasan ini. Nanti setelahnya hanya menyebutkan dalil-dalilnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Wa idza kana fil fadha'i yustahabbu lahu al-ib'ad wal istitar hatta la yura.
Kalau dia buang hajatnya di tempat terbuka, di padang pasir atau di lapangan yang sangat luas, dianjurkan untuk menjauh dari kerumunan orang dan menutup diri, bikin sitar, penutup bilik, hatta la yura, sampai tidak dilihat oleh orang. Ini poin-poin pentingnya. Wa adillatu dzalika kullihi, dan dalil dari semua ini adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safar, dan dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mendatangi tempat buang hajat atau tidak akan melakukan buang hajat hatta yataghayyab fala yura, sampai beliau itu pergi delik, ya bahasa Jawanya itu menghilangkan diri gitu, delik, hatta fala yura, sampai beliau tidak dilihat. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Ini dalil untuk buang hajat di tempat terbuka, menjauh dan di tempat yang tidak dilihat orang. Jadi kalau orang buang hajat di masjid, di tempat wudhu itu, sampai di Masjid Al-Hasanah itu ada, bukan tempat buang air kecil. Nggak boleh buang air kecil di tempat wudhu, itu kan ada di sebelah utaranya Masjid Al-Hasanah itu. Itu suatu hal yang tidak sesuai dengan adab Islam kalau sampai buang hajat di tempat wudhu seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa hadisu Ali radhiyallahu anhu, dalil lainnya adalah hadis Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satru ma bainal jinni wa aurati bani Adam, penutup, penghalang, sitar antara jin dan aurat manusia, idza dakhalal khala, ketika dia masuk ke tempat buang hajat, an yaqul bismillah, dia mengucapkan bismillah. Ini dalil kenapa tadi kita mengucapkan bismillah, agar aurat kita ini enggak dilihat oleh jin. Padahal jin-jin itu bisa melihat dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Mereka bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Biar aurat kita nggak dilihat sama jin-jin. Ini dalil tentang mengucapkan bismillah. Ini hadisnya riwayat Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian dalil berikutnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu. Dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke tempat buang hajat, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini potongan kedua tadi dalam doa masuk tempat buang hajat. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian berikutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari tempat buang hajat, beliau mengucapkan ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Ini ketika keluar dari buang hajat. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila ingin buang hajat, beliau la yarfa'u thawbahu, tidak mengangkat bajunya sampai yadenu minal ard, sampai dekat dengan bumi. Sampai dekat dengan bumi. Rawahu Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini pembahasan kita. Pada intinya tadi disunahkan ketika hendak masuk tempat buang hajat mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika keluar mengucapkan ghufranaka. Ketika masuk menggunakan kaki kiri, ketika keluar menggunakan kaki kanan. Kalau di sini ditambahkan tidak menyingkap aurat sampai dekat dengan bumi. Kemudian kalau buang hajat di tempat terbuka, menjauh dan delik sampai tidak terlihat oleh orang. Ini adab-adab yang diajarkan ketika buang hajat. Dan ketika kita melakukan ini, ada niatan tadi, beribadah kepada Allah, niatan taat kepada Allah,
mengikuti Rasulullah, maka pahala kita semakin banyak. Kalau tidak ada niatan ini, biasanya kita hanya mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, atau ghufranak, atau pakai kaki kiri, atau keluar nanti pakai kaki kanan, tanpa niatan. Terkadang itu hanya sebuah otomatisasi. Kita tidak ada niatan ibadah sama sekali. Dan ini derajatnya tentu akan berkurang, merendah nilai pahalanya. Tapi kalau kita membaca itu, melakukan ini semua dengan niatan beribadah kepada Allah, maka pahala kita juga akan semakin besar. Kam min amalin shagirin yukabbiruhu an-niyah. Alangkah banyaknya amalan-amalan yang kecil dibesarkan oleh niat. Wa kam min amalin kabirin yusaghiruhu an-niyah. Dan alangkah banyaknya amalan-amalan besar dikecilkan pahalanya oleh niat kita. Maka kita harus selalu berusaha menghadirkan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat masuk membaca doa ini, kita menghadap, ya Allah, ini loh saya sedang membaca doa ini, melangkahkan kaki ini sedang taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu. Saya mengharapkan pahala darimu. Maka itu sangat luar biasa dari seorang muslim. Wallahu a'lam. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.